morning, my dear students. How are you this morning? I hope you are fine. Anak-anak, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti devotion pada pagi hari ini. Mari kita memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati agar kami bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan mereka kekuatan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan ayat hafalan kita yang terambil dari Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. In English, Mark 12 verse 30. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan mengajar kita hidup dalam kehendak Allah. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Anak-anak Miss, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja, supaya kami ya Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan dengan fokus, dengan benar ya Tuhan. Dan kami boleh memahami, terkhususnya ya Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini tertulis di Daniel 6 dan Matius 6 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Miss akan bacakan untuk kita di pagi hari ini di Daniel 6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya
Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Yang menjadi tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini adalah kita menghormati nama Allah. Dari firman ini kita belajar supaya kita setia berdoa dan menghormati nama Allah yang kudus. Anak-anak, doa adalah napas hidup orang percaya. Hal ini menunjukkan bahwa doa sangatlah penting bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Hari ini kita akan melihat seorang yang bernama Daniel yang mengetahui betapa pentingnya berdoa pada Allah setiap hari. Daniel adalah seorang yang sangat cerdas dan ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kerajaan. Ia bertanggung jawab atas banyak orang dan punya pekerjaan dan keputusan yang sangat penting yang harus dikerjakan dan dipikirkannya. Raja Darius, raja negeri Persia, sangat senang dengan Daniel sehingga ia memutuskan untuk mengangkat Daniel menjadi penguasa atas seluruh kerajaan. Ketika para pemimpin dan menteri-menteri lainnya mendengar rencana raja, mereka iri pada Daniel. Kita harus berusaha untuk menjatuhkan Daniel, kata mereka. Ia menjadi lebih penting dan berkuasa daripada kita semua. Tapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun dalam pekerjaan atau sikap Daniel kepada orang lain. Aku tahu, kata salah seorang pemimpin. Mungkin kita bisa membuat Daniel tidak taat pada raja. Maka para pemimpin itu menyusun rencana licik untuk mencelakai Daniel. Mereka pergi menghadap raja dan berkata, "Ya raja, kami semua setuju bahwa engkau harus membuat sebuah hukum penting yang baru. Kami ingin menghormati engkau. Jadi tolong setujuilah untuk membuat peraturan yang mengatakan bahwa tidak ada seorang yang boleh berdoa kepada Allah atau manusia lain selain kepada raja selama 30 hari. Orang yang tidak menaati peraturan ini akan dilemparkan ke dalam liang singa." Raja dengan bahagia menulis peraturan ini. Segera semua penduduk kerajaan mengetahui peraturan ini dan melakukan peraturan baru tersebut. Tentu saja mereka tidak ingin melanggar perintah raja. Tentu saja Daniel juga mengetahui hukum tersebut. Namun anak-anak, tidak ada satu hal pun yang akan membuat Daniel berhenti menyembah Allah. 3 kali sehari Daniel naik ke kamar atasnya yang memiliki jendela yang terbuka ke arah Yerusalem. Dan seperti yang selalu dilakukannya, Daniel berlutut dan berdoa, mengucap syukur pada Allah. Para musuh Daniel berkumpul untuk menjadi saksi ketika Daniel berdoa kepada Allah. Ketika mereka melihatnya di jendela, mereka berlari dan menghadap raja dan mengabarkan padanya bahwa Daniel telah melanggar perintah baru raja. Raja Darius sangat sedih ketika mengetahui Daniel harus dihukum. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya untuk menolong Daniel. Jadi
Daniel dilemparkan ke dalam lubang singa. Raja berkata, "Daniel, Allahmu yang engkau sembah dengan tekun, dialah yang kiranya yang melepaskan engkau." Kemudian sebuah batu besar diletakkan di pintu masuk gua singa dan raja kembali ke istananya. Malam itu anak-anak, raja tidak bisa makan atau tidur karena ia begitu marah atas apa yang terjadi pada Daniel. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Darius berlari ke tempat di mana singa-singa itu disimpan. "Daniel," panggilnya, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, tak sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" "Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu," jawab Daniel, "sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya." Darius sangat bersukacita karena Daniel masih hidup dan ia memerintahkan supaya Daniel segera dikeluarkan dari sana. Kemudian raja memerintahkan agar para pemimpin yang telah menyusun rencana jahat terhadap Daniel diberi hukuman. Ia memerintahkan untuk melemparkan mereka ke liang singa. Kemudian raja mengumumkan kepada setiap orang, "Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." Daniel masih hidup bertahun-tahun lagi. Ia tetap menyembah Tuhan dalam doa, melayaninya dengan setia. Raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. "Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia." Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya
dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Anak-anak, ingatlah, sebagaimana Daniel berdoa setiap hari, kita dapat berdoa kepada Bapa Surgawi kapanpun kita menginginkannya. Kita datang di dalam nama Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan telah membuka jalan bagi kita untuk datang ke hadirat Allah kita yang kudus dan penyayang. Amin firman Tuhan. Anak-anak, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang mau berdoa setiap harinya kepada Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Bentuklah kami ya Tuhan, tuntunlah kami, pimpin kami, tolong kami, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pembelajaran kami sepanjang hari ini, bahkan kegiatan kami, apapun itu ya Tuhan Yesus, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kiranya seturut dengan kehendak Tuhan apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.